Saya boleh tanya kira-kira ada pesan apa yang didapatkan dari rekoleksi dari Pak Chester tadi? Dalam rekoleksi ini saya sungguh kembali diingatkan bahwa dengan tugas misi malaikat sungguh kembali mengingatkan saya bagaimana saya boleh menjadi sarana, bagaimana saya boleh menjadi mendekatkan diri umat pada Tuhan. Jadi semoga kehadiran saya juga walaupun belum seperti malaikat, tapi semoga misi malaikat itu juga ada dalam diri saya, sehingga kehadiran saya juga boleh membawa warta sukacita bagi siapa saja yang saya layani setiap harinya. Tahu bahwa selain melalui para malaikat Allah juga menyampaikan para malaikat Allah juga menyampaikan kehendak-kehendaknya melalui ciptaan lain yang bukan malaikat. Misalnya dalam kisah-kisah suci ya, perjanjian lama itu Abraham, Musa, begitu dan seterusnya juga melalui komunitas umat Israel dan akhirnya melalui gereja, melalui orang kudus. Dan Paulus menyebut orang kudus itu siapa saja, pengadilan begitu, taat atau tidak. Kalau tidak taat, kita manusia masih tunggu nanti dulu ya, tidak terletak pada kebanggaan itu punya status istimewa itu, tetapi sekali lagi karena misinya yang istimewa. Maka refleksi bagi kita, apakah kita pun dapat belajar dari figur malaikat bahwa kita karena kesetiaan pada panggilan, pada misi suci kita akan membuat sesama kita, umat kita, saudara-saudari sekomunitas kita mengalami kegembiraan. Dan itu dalam kitab suci ada kisahnya yang kita semua tentu tahu. Ada seorang yang punya misi besar dari Yesus sendiri, dan orangnya itu luar biasa, dapat langsung dari Yesus. Tetapi apa yang terjadi pada satu titik di mana dia seharusnya bertahan pada titik yang paling penting, di situ dia kehilangan misinya untuk Yesus mengampuni dia. Siapa dia itu? Dalam Markus 14:68, penyangkalan Petrus begitu. Ya. Yang seharusnya menjadi malaikat saat itu, ya dia begitu. Tetapi dia ditanya 3 kali, pertanyaan pertama atau ya, dia menyangkal 3 kali. Dia mengatakan, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Ya, saya tidak tahu apa yang kamu katakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sambil bersumpah serapah itu mengutuk-ngutuk, ada di suci ya. Satu tulisan yang saya baca itu, manusia sejahat apapun, model apapun jahatnya, dia dulu bukan setan. Sesuci model apapun hari-hari doa saya juga, dia dulu bukan malaikat, tapi dia tetap manusia yang berproses. Kita masih setuju ya? Oke, Suster, kira-kira pesan apa Suster dapat dari hasil rekoleksi dan Pak Chester tadi? Bisa katakan sesuatu? Melihat peran malaikat sebagai
berita kabar gembira. Setidaknya kehadiran saya juga bisa menjadi seperti malaikat, berita kabar gembira bagi orang lain. Mana yang paling favorit? Rafael atau Gabriel? Ketiga-tiganya. Tiga-tiganya, oke. Kalau Pak Ter bisa komen sesuatu tentang renungan dari Peter Setiap tadi? Oh ya, nah renungan itu tentang malaikat dengan tugas-tugasnya, lalu dari renungan itu sendiri juga saya melihat diri sebagai orang yang diutus Allah, karena malaikat itu juga yang diutus Allah untuk menyampaikan satu kabar baik, kabar gembira untuk manusia. Jadi itu juga menjadi tugas saya juga untuk membawa, mewartakan apa saja yang baik, atau juga bisa melayani orang dengan sempurna. Apa kedip? Suster, apa komentarmu hari ini ketika sudah mengalami rekoleksi dan juga menerima sakramen rekonsiliasi? Baik, terima kasih Pater. Saya secara pribadi merasa diteguhkan dengan mengikuti rekoleksi dengan tema malaikat dan Natal. Semoga dengan rekoleksi ini kita semua yang telah dipanggil untuk mengikuti jalan Kristus benar-benar menjadi malaikat, meskipun tidak seperti malaikat yang Tapi suster seperti malaikat loh sekarang. Meskipun muka tidak seperti malaikat. Terima kasih. Pater Apri, apakah merasa semakin dilegakan hari ini? Atau panggilanmu terganggu sekali hari ini?